Semenjak Sinteyong ataupun STY mengambil alih tampuk kepimpinan kepelatihan timnas U19, U20 dan juga timnas senior, banyak perubahan yang telah berlaku di dalam timnas itu sendiri. Dan ini tidak cukup dengan pemain bintang aja, tetapi perlu dikoreksi mental dan emosi, perlu dikawal oleh pemain itu dalam pembentukan minda yang baik oleh Sinteyong. Ini yang telah dilakukan untuk membentuk satu timnas yang baik. Jom kita semak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat sejahtera, semoga kalian sentiasa dimurahkan rezeki, dan juga semoga kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Oke, kembali lagi kita, guys. Pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber, semua penonton yang datang ke channel ini dan mendukung channel ini dengan baik. Jadi kita ulas lagi atau kita komentar lagi terkait dengan sepak bola di Indonesia. Bagaimana Sinteyong dapat membentuk timnas U19, U20 dan juga sini itu dengan baik dalam masa yang singkat, guys. Dalam masa hanya 3 tahun dia telah membentuk beberapa kejayaan. Walaupun tidak banyak piala yang dijuarai, tetapi dia telah membentuk mental, dia telah membentuk emosi pemain, dia telah membentuk keserasian, dia telah membentuk satu permainan yang cukup kreatif, yang cukup mempesona, dan yang cukup menggembirakan para penyokong dan pendukung yang datang ke stadion menyaksikan cara permainan Indonesia itu sendiri. Dan kini tidak cukup hanya pemain bintang yang memasuki ke timnas-timnas ini, tetapi perlu perubahan mental, perlu perubahan emosi, perlu ketahanan jiwa dibentuk oleh Sinteyong. Jadi jom kita semak video ini, guys. Video ini daripada mana? Daripada channel Garuda Space sekali lagi. Jadi seperti biasa, kepada sesiapa yang baru ketemu channel Garuda Space ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen, guys. Dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terkini daripada channel Garuda Space ini. Judulnya pada kali ini apa dia? Ialah kejutan datang. Pemain bintang aja tidak cukup bagi STY. Klub Eropa apresiasi pemanggilan timnas Indo. Jom kita semak video ini di sebalik judulnya. Tu su opäť Trenčania, Vitan a jeho strela, ktorá... Alasan dicoretnya 8 pemain timnas Indonesia U19. Ini guys, U19 ya. Sebanyak 28 pemain timnas U19 telah menjalani pemusatan latihan di Surabaya jelang laga kualifikasi Piala Asia U20. Di Surabaya. Artinya sebanyak 8 pemain telah dipulangkan Sinteyong di TC Jakarta yang dimulai sejak 25 Agustus lalu. Asisten pelatih Nova Arianto menyebut pencoretan tersebut tidak lepas dari perilaku pemain di luar lapangan. Bahkan Nova Arianto, asisten pelatih. Kalau dulu 2018 Bima Sakti ya, dan kini Nova Arianto ini. Pelatih dan juga asisten itu perlu satu kesatuan ataupun keserasian untuk membentuk tim. Jadi ini yang dilakukan oleh Sinteyong, guys. Kita lihat. Sebelumnya Nova juga menyebutkan ada beberapa pemain yang performanya turun karena aktivitas di luar lapangan. Pencoretan tersebut tidak lepas dari pernyataan Nova Arianto sebelumnya yang menyebut bahwa banyak anak asuhnya yang tinggi hati. Ex pemain Persib Bandung itu mengatakan bahwa tim pelatih selalu memperhatikan gerak-gerik para pemain di luar lapangan. Itu artinya Sinteyong dan kolega tidak hanya menilai para pemain berdasarkan performa di lapangan, melainkan juga sikap dan kepribadian di luar lapangan. Tentu amat fatal jika para pemain tersebut tidak bisa menjaga perilaku. Pemain muda sendiri memang dikenal gacor di usia muda namun melempem di timnas senior. Untuk itu tim pelatih timnas U19 ingin merubah stigma tersebut dan membangun kembali akar sepak bola dari pemain muda.
yang nantinya akan terus konsisten hingga usia keemasannya. Betul juga. Itu yang bagus guys, Shin Tae-yong nih. Dia memahami dari sudut mental dan emosi pemain ini. Dia tidak mengharapkan pemain bintang saja ya, tetapi dia perlu membentuk karakter pemain itu daripada luar, mempunyai disiplin yang baik untuk masuk ke dalam timnas. Dan dibantu oleh asisten itu yang mengenali setiap pemain itu tadi di luar karakter mereka. Wow, ini yang terbaik sebenarnya. Oke. Tiga pemain timnas Indonesia U19 yang diduga tinggi hati jelang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Pertama, Kakang Rudianto. Pada akhir Agustus 2022 dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia U19, Sintayong menyebut 3 pemain skuad Garuda Nusantara yang tinggi hati. Mereka ialah Kakang Rudianto, Hoki Caraka, dan Ronaldo Kuateh. Wah, Hoki Caraka dan Ronaldo Kakang masuknya. Hoki jangan tinggi hati, Ronaldo juga jangan tinggi hati. Kata Sintayong sembari diterjemahkan oleh sang pelatih kiper Yo Jae-hoon. Kakang Rudianto disinyalir tinggi hati karena berhasil menembus tim utama Persib Bandung. Tercatat, Kakang Rudianto telah mengemas 3 cap bersama Persib Bandung di Liga 1 2022-2023. Kedua, Sampai itu Hoki Caraka. dilihat oleh Shin Tae-yong nih. Hoki Caraka merupakan boomer andalan Timnas Indonesia U19. Di Piala AFF U19 2022, posisi pemain jebolan Garuda Select ini tidak pernah tergeser pemain lain. Sayangnya status tersebut membuat Hoki Caraka hilang fokus. Dalam 2 uji coba terkini yang dijalani Timnas Indonesia U19, penyerang PSS Sleman ini pun gagal mencetak gol. Ketiga, Ronaldo Kuateh. Beban besar disandang Ronaldo Kuateh saat membela Timnas Indonesia U19. Sebab sebelum membela Timnas Indonesia U19 tahun ini, Ronaldo Kuateh sudah lebih dulu memperkuat Timnas Indonesia Senior dan U23. Sayangnya, kepercayaan mitos di Timnas Indonesia Senior dan U23 membuat pemain keturunan Indonesia Liberia itu besar kepala. Performa ini juga yang selalunya pemain bibit muda ini guys, kawalan pemikiran mereka itu perlu dibentuk supaya mereka tidak terlalu meninggi ya, kalau dikatakan di sini meninggi. Kita lanjut. Ronaldo Kuateh saat memperkuat Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022 juga jauh dari kata baik. Karena itu harapannya nama-nama di atas segera meningkatkan performanya. Sebab kualifikasi Piala Asia U20 2023 semakin dekat, yang mana segera bergulir pada tanggal 14 hingga 18 September 2022. Desember ini 18 hingga 24 Desember 2022. Klub Egy dan Witan banggakan Timnas Indonesia. Klub Egy dan Witan banggakan Indonesia. Dua klub Slovakia, AS Trenčín dan FC Violstate Moravce kompak mendukung Witan Sulaiman dan Eki Maulana Fikri yang akan membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Melalui akun Instagram resmi klub, AS Trenčín lebih dulu memberikan dukungan kepada Witan yang masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia pada laga uji coba melawan Curaçao. Tak lama kemudian FC Violstate Moravce juga mengumumkan Eki Maulana Fikri akan memperkuat Timnas Indonesia pada laga uji coba internasional yang dilangsungkan pada September mendatang. Witan dan Eki Maulana bisa dikatakan menjadi bintang andalan Timnas Indonesia Senior yang dipimpin oleh Sintayong. Popularitas kedua pemain ini sudah menonjol sejak memperkuat Timnas Indonesia kelompok usia, mulai dari level U16 hingga U23. Kini jelang FIFA Matchday, Egy dan Witan diharapkan mampu menunjukkan permainan terbaiknya serta pengalaman dari Eropa untuk membantu skuad Garuda kembali mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia. Rencananya laga uji coba pertama Indonesia versus Curaçao
juga akan digelar di Stadion Banyak. Gelora Bandung Lautan Api pada 24 September mendatang. Uy, 3 hari Stadion berselang, Gelora kedua tim Bandung akan Lautan kembali Api. bentrok. Namun pertemuan keduanya akan dihelat di Stadion Pakansari, Cipinang, Bogor. Oh, mantap. Berita-berita terkini guys. Nanti kita ulas di akhir video ini. Oke guys, beberapa berita yang terbaik yang saya sangat-sangat apresiasi daripada berita di Garuda Space ini, membawa berita-berita terkini. Jadi daripada video ini beberapa aksi ataupun coretan yang perlu kita fikirkan semula guys, yang perlu pemain-pemain bibit-bibit muda di Indonesia, terutamanya U19 ini, yang mana diketahui ada 3 pemain disebutkan tadi punya tinggi diri. Itu bahaya ya, itu bahaya bagi pemain-pemain yang ada. Malahan mereka ini adalah pemain bibit-bibit muda yang masih jauh lagi ke depan perkembangan sepak bolanya, dan jauh lagi untuk mereka mewarnai kancah sepak bola di Indonesia dan juga di dunia. Jadi mereka perlu kawal emosi, mental, pemikiran, dan juga cara berfikiran mereka itu untuk setaraf dengan pemain-pemain yang lain. Dan mereka perlu mengawal itu, karena itu adalah satu titik tolak bagi Sinteyong untuk dia mengambil ataupun memilih pemain itu masuk ke dalam timnas, yang dimana sekalipun U19 kah, U20 kah, ataupun senior kah, Sinteyong akan melihat minda pemikiran pemain itu terlebih dahulu. Bakat itu mungkin yang utama juga, tapi yang kedua yang lebih penting adalah mereka perlu mengawal disiplin mereka perlu mengawal keadaan diri mereka itu, jangan terikut-ikut dengan gaya hidup yang di luar kawalan sebagai pemain sepak bola itu sendiri. Jadi ini amat penting guys, ini amat penting dalam sepak bola itu, karena sepak bola ini bermain dalam 11 pemain. Jadi perlu bermain secara berpasukan, perlu bermain secara dalam tim, bukan bermain secara individu. Itu yang penting. Jadi di Indonesia ini banyak pemain-pemain berbakat, tetapi Sinteyong yang dititipkan Sinteyong ini telah pun membuat selection ataupun pemilihan yang cukup teliti sebelum masuk ke dalam timnas itu sendiri. Jadi itu perlu dielakkan adalah angku, kesombongan, tinggi diri, iri hati, dengki, dan macam-macam lagi lah yang perlu untuk mental ini, untuk menjadi performance-nya lebih baik di masa akan datang. Dan yang paling penting, disiplin mengikut kata pelatih itu. Jangan malas, selalu ingin berusaha. Begitu Sinteyong ini. Jadi yang keduanya tadi adalah pemain Egy Maulana dan juga Witan Sulaiman yang bermain di Liga Slovakia itu. Itu menjadi penguat utama dalam timnas senior nanti. Sebenarnya yang saya dapat amati ya, apabila pemain-pemain lokal ini bermain di luar negeri, mereka apabila kembali itu mereka akan membawa satu momentum ataupun satu permainan mengikut kesesuaian yang ada di sana. Pengalaman yang mereka ada itu mereka akan bawa dalam satu tim nanti di Indonesia. Indonesia ramai pemain yang bermain di luar, yang seperti disebutkan tadi, Witan Sulaiman, Egy Maulana, siapa lagi pemain pertahanan nomor 14 Indonesia yang bermain di Korea ini. Saya ingat-ingat lupa nama pemain ini, tetapi itu sangat-sangat menarik. Ada lagi pemain bermain di Malaysia juga, Sadi Ramdhani bermain di Sabah FC, juga merupakan pemain yang cukup bagus guys. Kalau di Sabah itu dikira dialah hero, dialah yang gocikan pecel lelenya itu, mengujakan para penyokong-pendukung yang datang hadir ke stadion itu. Selalunya yang datang hadir ke stadion itu
lebih kepada melihat Sadil Ramdhani itu bermain kalau di Sabah ini sebenarnya, karena dia mempunyai baru-baru ini dia menjaringkan atau mencetak gol cantik untuk Sabah, seri 2-2 dengan KL City, hampir-hampir kecundang di tempat sendiri. Tetapi bagaimana Sadil Ramdhani menjadi penyelamat kepada kekalahan negeri Sabah FC itu sendiri. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh pemain lokal ini, jika mereka berhijrah, itu sebenarnya satu pengalaman yang luas yang perlu mereka ambil untuk bawa kembali ke timnas Indonesia dan juga serasikan untuk pemain-pemain lokal cara permainan di luar itu. Jadi itu saja guys untuk hari ini. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri, bolehlah kalian komentar di ruang kolom di bawah untuk kita mendapatkan info-info yang lagi kalian mengetahuinya di Indonesia. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam persaudaraan. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.